Nah, pada pembahasan kita terakhir ini, kita akan mulai membahas mengenai materi akuntansi, di mana biasanya dalam pembahasan KSNK ada dua hal. Pertama, akuntansi sektor jasa, dan kedua adalah akuntansi dagang. Nah, akuntansi ini kan teman-teman sudah paham ya, itu ibaratnya lah akuntansi berarti kita belajar terkait dengan apa namanya pencatatan keuangan gitu ya. Dimana kalau misalkan pembelajaran akuntansi ini nanti teman-teman terbiasa dengan membuat laporan keuangan, ada transaksi di perusahaan atau di sebuah entitas bisnis dicatat di coding, kemudian dibuat dalam format jurnal-jurnal kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Kita bikin laporan keuangan untuk kita laporkan di akhir tahun kepada bagaimana kondisi perusahaan kepada atasan dan lain-lain sebagainya. Nah, di ini teman-teman kalau yang kelas 10, kelas 11 mungkin belum familiar dengan materi ini, dan materi ini biasanya muncul di soal-soal terakhir di soal-soal KSNK. Jadi kalau ibaratnya ada 50 soal, biasanya soal 41 sampai 50, nah itu mungkin soal-soal terkait dengan akuntansi. Gimana dalam pembahasan kita itu dua hal yang kita pelajari dan biasa keluar, yaitu kalau misalnya kita lihat akuntansi ini, kita tahu ada dua sektor ya, jasa dan dagang. Nah dari dua kedua itu yang paling sering muncul adalah soal akuntansi jasa ya, sektor jasa. Nah, sektor jasa ini yang biasa yang cukup sering keluar dibandingkan dengan akuntansi dagang. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat ada namanya siklus akuntansi. Nah, kita tahu tadi akuntansi itu adalah intinya pencatatan sederhana ya terkait dengan keuangan kita. Nah, dalam hal itu ada siklus atau alur rangkaian bagaimana transaksi itu masuk perharinya di sebuah perusahaan nanti berproses hingga nanti di akhir kita membuat namanya laporan keuangan. Nah, pada kali ini kita lihat dulu nih siklus akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi yang terjadi. Jadi teman-teman adanya transaksi terjadi, pertama kapan sih terjadinya nanti ada membuat sebuah tabel laporan atau ini ya jurnal, ada transaksinya kapan waktunya terjadi. Kemudian dimasukin ke jurnal umum, setelah itu diposting di buku besar ledger book, kemudian ada namanya neraca saldo, setelah itu jurnal penyesuaian adjustment journal, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan worksheet atau orang menyebutnya sebagai kertas kerja. Kemudian setelah itu kita bikin laporan keuangan, ini biasanya dibuat di akhir periode ya. Nah, di akhir periode kita akan dituntut membuat 3 jenis laporan keuangan. Pertama adalah laporan laba rugi, yang terdiri terkait dengan berapa sih laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan di akhir tahun, kemudian laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, terakhir adalah laporan terkait dengan neraca, sisa harta utang dan modal kita. Berikutnya kita membuat jurnal penutup, setelah itu neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir di awal tahun kita membuat, di awal tahun baru ya, kita membuat jurnal pembalik. Nah, cukup panjang siklusnya, namanya adalah akuntansi, berarti awal hingga akhir, hulu hingga akhir, beginilah proses akuntansi. Nah, dari sini bagi teman-teman yang tertarik memasuk akuntansi, jurusan akuntansi menyediakan ya di Fakultas Ekonomi 3 jurusan kita pelajari, ilmu ekonomi yang kita pelajari kelas 10, kelas 11, manajemen, dan terakhir adalah akuntansi. Nah, BTW sini ada yang tertarik memasuk jurusan akuntansi nggak ya? Nggak ada. Nggak ada teman-teman sini yang kira-kira tertarik memasuk jurusan akuntansi. Alida tertarik nggak masuk akuntansi? Nggak nih. Tertarik nggak masuk akuntansi? Atau Mirna? Atau ada yang tertarik masuk jurusan ekonomi? Nggak ada juga. Jurusan manajemen? Nggak ada juga. Aku, Kak. Berarti sini nggak tertarik masuk fakultas ekonomi ya berarti? Ngambil olimpiade ekonomi tapi nggak pengen masuk fakultas ekonomi kuliahnya. Begitu ya? Semoga kalian nggak salah masuk nggak salah ngambil olimpiade ya ini ya.
Nah, teman-teman di sini kita lihat sebelum itu inilah gambar dasar terkait dengan siklus akuntansi. Nah, di mana kita mulai terkait dengan persamaan dasar akuntansi, intinya adalah ini seluk-beluk akuntansi yang dipelajari secara keseluruhan, di mana harta merupakan akumulasi dari utang tambah modal. Nanti teman-teman sering mengenal dengan istilah namanya debit sama kredit. Nah, intinya adalah debit kredit ini bukan debit itu bertambah, kredit itu berkurang, enggak. Kalau coba kalian kalau punya buku tabungan ya, buka buku tabungan kalian. Nah, di situ ada namanya saldo, debit, kredit. Nah, jadi satu debit kredit itu bukan tambah berkurang. Intinya dalam akuntansi, debit itu artinya posisi sebelah kiri. Sedangkan kredit posisi sebelah kanan. Jadi ibaratnya kita tuliskan ya dalam persamaan umum akuntansi bahwasanya harta merupakan utang ditambah dengan modal. Harta ini adalah debit nih, sebelah kiri letaknya. Utang tambah modal ini adalah bagian kredit. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah kita belajar mengenai akuntansi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan bertanya ya, biar kalian nggak menyesal nanti tiba-tiba soalnya banyak akuntansi tahun ini misalkan. Nah, nanti jangan salahin Kak Dion kalau nggak belum jelasin materi akuntansi ini ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Nggak ada, Kak. Nah, di mana pembahasan kita ini untuk harta, utang, modal itulah ketiga yang persamaan dasar itu paling modal bagi teman-teman dalam belajar terkait dengan akuntansi. Nah, harta, utang, dan modal. Kemudian kita bahas harta ini itu kita bagi jadi tiga hal klasifikasinya. Pertama adalah harta lancar. Kemudian kedua harta tidak lancar atau mengatakannya dengan harta tetap. Terakhir adalah harta tetap tidak berwujud ya. Ini tidak berwujud. Bukan yang gaib ya. Bukan harta karun ya, tapi harta tidak berwujud. Ini unik namanya, bukan harta karun, tapi harta tidak berwujud. Nah, harta lancar ini adalah harta jika usia pemakaiannya kurang dari 1 tahun nih. Contohnya adalah kalian punya cash, misalnya kalau kalian belanja ayam geprek gitu ya, bayar tunai, nggak bisa nggak transfer. Nah, itu kalau tunai cash uang tunai uang cek itu termasuk harta lancar. Masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Nah, ada namanya piutang usaha. Piutang usaha ini segala sesuatu kalian misalnya meminjamkan uang kepada teman tapi belum dibayarkan. Nah, artinya kalian punya uang yang dipakai oleh teman kalian. Nah, itu namanya piutang. Atau orang yang sudah bekerja nih, ibaratnya karyawan sudah bekerja tapi gajinya belum dibayarkan. Nah, bagi dia adalah itu piutang. Dia punya piutang di perusahaan A gitu. Nah, itu namanya piutang, segala satu yang menjadi berhak dia terima tapi belum diterima. Nah, kemudian segala sesuatu yang nomor tiga adalah segala sesuatu yang dibayar di muka itu termasuk harta kita. Contohnya ketika teman-teman mau nyewa kos untuk lanjut kuliah, kalian suruh bayar dulu uang awalnya, uang di mukanya, uang di depannya istilahnya. Tapi manfaatnya belum kalian terima. Nah, itulah harta kalian. Meskipun kalian udah bayar nih, tapi belum manfaatnya belum kalian tempatin. Misalnya kosnya selama setahun kuliah di UGM misalnya. Bayar uang kos per tahunnya 20 juta di awal, tapi belum kuliahnya bulan Agustus nih. UGM, UI itu kuliahnya bulan Agustus atau bulan September. Nah, kalian sekarang atau bulan Mei, kakak kalian kelas 3 udah libur. Bulan apa udah libur, maka nunggu bulan Agustus udah nyanyi tempat kos-kosan. Nah, itu harta kalian, meskipun itu uang kalian dikeluarkan ya, tapi itu belum manfaatnya diterima oleh kalian. Namanya lah segala sesuatu dibayar di muka. Kemudian perlengkapan atau disebut sebagai bahan habis pakai. Contohnya pensil, nggak mungkin kan setahun belum habis gitu ya, pasti tumpul gitu ya habis. Atau pulpen isinya habis, atau penghapus atau um, minuman dan lain punya perlengkapan ya yang habis pakai. Nah, beda dengan peralatan. Nah, ini harta tetap jika masa pakainya lebih dari 1 tahun. Contohnya lah peralatan. Ini misalnya contohnya laptop, nggak mungkin setahun udah rusak laptop ya habis, nggak mungkin nggak bisa dipakai sama sekali. Contohnya kursi, meja, nah itu kan masa pakainya lebih 1 tahun itu termasuk harta, tapi tergolong harta tetap, harta tidak lancar.
mesin, kendaraan, gedung, tanah, gitu. Itu harta tetap. Terakhir itu ada harta tetap tak berwujud, bukan harta goib ya atau harta karun, tapi ini harta tetap tak berwujud disebut sebagai tiga jenis tiga jenis contoh ya. Harta cipta, hak paten. Kalau misalnya kalian punya buku ini, nak kenakan dulu masalah dulu ya, karena mahal beli buku textbook sekolah, fotokopi aja bukunya, fotokopi bukunya. Nah, itu di depan halaman covernya dilarang melipat gandakan kopi banyak. Jika lakukan maka dikenakan denda paling besar sekian 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 juta gitu, tapi tidak juga gitu ya. Itu namanya hak cipta gitu ya, hak cipta buku oleh si penulis pengarang, hak paten. Nggak boleh kita melanggarnya. Itu harta tuh. Buku tuh harta, itu berupa harta dalam bentuk hasil gagasan pemikiran kita yang kita tuangkan dalam sebuah karya. Itu harta tak berwujud, namanya paten. Atau lisensi trademark, misalnya ada sertifikat ISO gitu ya, yang sekolah-sekolah sudah punya ISO, Green Green Eco dan lain-lain, atau apalah misalnya, itu termasuk harta tetap tak berwujud. Seperti itu. Itu untuk yang pertamanya kita bahas dulu, namanya harta. Jadi harta ini banyak lagi nih pembagian-pembagiannya, kas, cek, perlengkapan, peralatan, kemudian segala sesuatu pribadi muka, mesin, gedung, nah itu harta. Nah, kemudian kedua adalah hutang. Hutang sama kayak tadi, itu kita bagi lagi. Ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek jika hutang itu mampu kita bayarkan dalam jangka waktu 1 tahun, kurang 1 tahun. Yaitu utang usaha, utang pajak, utang bunga, utang gaji, utang bayar, besar bayar, dan sebagainya. Segala sesuatu diterima di muka. Contoh, kalau kalian tadi bayar uang kos, nah itu harta kita yang kita titipkan kepada Pak pemilik kos. Nah, terus yang diterima di muka berarti itu posisinya adalah Pak pemilik kos. Nah, dia nerima uang segoplok 20 juta, tapi dia belum memberikan manfaat kepada si Yolanda mau kuliah bentar lagi, setahun lagi misalnya. Nah, dia belum menempati kosnya, tapi uangnya udah diterima sama pemilik kos. Nah, itu namanya segala sesuatu diterima di muka atau di depan. Dia udah menerima uang duluan, tapi belum memberikan manfaat atau jasa kepada orangnya. Nah, dia berutang namanya itu. Itu namanya diterima, segala sesuatu diterima di muka disebut sebagai utang. Nanti namanya ada pendapatan terima di muka atau hal segala sesuatu yang diterima di muka disebut sebagai utang jangka pendek. Nah, utang jangka panjang jika masa ininya lah lebih dari 1 tahun. Jadi kita fokus ya teman-teman, akuntansi ini cukup banyak materinya. Jadi satu pertemuan ini semoga teman-teman bisa concern nih kita belajar. Ada utang sebagai utang bank, utang obligasi, hipotek gitu ya, cicilan pembelian gedung, kendaraan peralatan, kan masanya kan nggak mungkin kurang 1 tahun. Ibaratnya orang tua kalian mau beli mobil, langsung lunas gitu kan nggak mungkin, karena mahal mungkin ya diangsur per bulannya, sehingga mungkin 3 tahun baru lunas. Atau beli beli rumah gitu kan nggak mungkin dikasih 1 M gitu ya. Kan orang nggak mungkin punya uang 1 M langsung gitu ya, ada ya 1 2 orang mungkin ada orang kaya, tapi kalau orang-orang kayak biasa kan dia bekerja dulu per bulan, nyicil 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 hingga baru lunas gitu. Nah, ini kan namanya utang jangka panjang nih, kayak gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu nggak kira-kira sampai sejauh ini? Tidak, Kak. Oke, terima kasih Mirna. Ya, yang lainnya ada pertanyaan? Tidak, Kak. Nggak ada, Kak. Oke, tidak ada ya. Nah, modal. Nah, modal itulah segala sesuatu yang kita terima ya, yang kita mulai mendirikan usaha itu modal. Misalkan modal awal, ketika si Alida suatu saat 10 tahun ke depan ingin merintis usaha apa namanya, contohnya adalah usaha apa ya sekarang lagi hit itu. Kalau Jerome Pauline itu dia punya usaha menanti gitu ya, teh menanti gitu ya. Nah, itu kan usaha-usaha kayak kafe-kafe gitu ya. Nah, itu kalau misalnya si Alida mendirikan usaha terkait dengan minuman atau makanan, nah itu modal. Dia punya uang dulu. Ketika memulai sebuah usaha itu namanya modal. Modal pemilik, modal persekutuan, dan privé. Nah, privé itu artinya apa? Privé ini adalah pengambilan pribadi modal perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ibaratnya
ini perlu kita catat dalam akuntansi, kepemilikan harta pribadi dengan perusahaan itu kita pisahkan. Namanya adalah entitas bisnis. Jadi misalkan si Alida perusahaan namanya tadi Menanti gitu ya. Nah, dia punya modal adalah 10M. Suatu waktu si Alida nggak punya uang. Nah, dia mendadak nih darurat butuh uang 100 juta. Nah, maka diambil uang perusahaan. Nah, itu dicatat sebagai privé namanya. Pengambilan pribadi harta perusahaan atau modal perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian pendapatan itu masuk bagian kolom kredit, pendapatan jasa, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Beban masuk ada bagian dari beban gaji, listrik, pensiunan, beban telepon, dan beban kebersihan. Semua beban ini artinya adalah segala satu kewajiban kita yang mesti kita tunaikan atau kita bayarkan, namanya adalah beban gitu. Nah, intinya nanti kita kan lebih banyak bergerak 5 akun ini nanti buat teman-teman dalam kita belajar mengenai akuntansi. Nah, di mana 5 akun itu yang sering dipakai adalah harta, hutang, modal, pendapatan, dan terakhir adalah beban. Saldo harta itu normanya adalah debit, kakak tulis dengan simbol D. Hutang itu saldo normanya kredit, modal saldo normanya adalah kredit, pendapatan itu saldo normanya adalah kredit, dan terakhir beban saldo normanya adalah debit. Dan kakak coba kelihatan ya tangan kakak ya, kalau karena pakai background ya. Nah, saya ingin teman-teman, mungkin kalian pernah ini kalau misalnya gampang mengingatnya adalah jari jempol kita itu adalah harta, kemudian telunjuk itu adalah utang, jari tengah ini adalah modal, jari manis gitu ya ini itu adalah pendapatan, dan ini adalah jari beban itu adalah jari kelingking paling kecil itu disebut sebagai beban. Nah, dulu ada cara mengingatnya adalah kita ini nih kayak telepon-teleponan. Jadi telepon-teleponan ini gitu ya. Jadi yang jari jempol sama jari paling kecil itu dia di luar ya. Yang ditekukkan itulah tiga jari di tengah ini. Jari telunjuk, kemudian jari tengah dan jari manis gitu. Nah, yang berdiri ini, telepon-teleponan yang berdiri ini itulah ini harta, ini beban. Nah, jika harta bertambah, jika beban bertambah, maka dia bertambahnya di debit. Jika berkurang di kredit. Nah, yang ketiga ini, yang utang, modal, pendapatan, jika bertambah letaknya di kredit. Nah, gampang kayak gitu ingatnya, telepon-teleponan gitu ya. Harta sama beban, jika bertambah letaknya debit nih. Maka ini saldo normalnya yang debit hanya 2, yaitu harta dan beban. Ini kadang orang bilangnya menghafal. Ini cuma dari sekian akuntansi yang dihafal cuma ini gitu ya teman-teman. Jadi harta dan beban jika bertambah maka letaknya debit. Kemudian utang, modal, pendapatan jika bertambah letaknya di kredit. Maka bentuknya kita pisahkan seperti ini. Harta debit, modal beban debit, utang, modal, pendapatan itu di kredit tambahnya. Nah, cuma 2 yang di debit dan 3 di kredit kayak gitu. Nah, itu yang kita ingat biasanya nanti yang sering diulas, dibolak-balik, dipelajari semua materi akuntansi itu asal muasal kuncinya lah ini. Nanti terkait dengan mencari harta, utang, modal, pendapatan maupun juga beban. Tergantung nanti jenis-jenisnya apa, apakah harta lancar atau harta tidak lancar dan lain-lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kak, kenapa harta bertambah di debit? Ya, ini udah ketentuan ilahiyahnya guys. Karena ini kan ada sejarah akuntansi. Nanti kalian bisa melihat materi akuntansi itu ada sejarah yang dicetuskan seorang namanya Pacioli gitu ya. Bahkan pencatatan ini itu sudah ada dulu-dulu zaman-zaman sangat lama sekali yang dalam format sangat sederhana.
Nah, itu ada kenapa dibikin sebuah aturan. Ini karena sebuah ranah sebuah studi keilmuan itu dibikin sebuah aturan terkait dengan bagaimana mencatat dalam hal bentuk efektif. Maka ini dalam akuntansi itu dipelajari ada namanya PSAK gitu ya. Prinsip standar akuntansi keuangan ini PSAK 4 macam-macam jenisnya. Ini sebuah aturan bagaimana pencatatan itu efektif dilakukan. Makanya kalau ibaratnya punya warung kita kan ditulis semua kan kita susah nih melihat bolak-balik. Nah, maka nanti perlu kita belajar akuntansi untuk merapikan catatan kita. Nah, kenapa ya itu udah ketentuannya ya, lidah kakak nggak bisa. Harta bertambah debit apa nggak kredit, ya udah itu udah ketentuan ilahiyah, kesepakatan orang-orang gitu ya, kalian terkait dengan bagaimana mencatat sebuah laporan atau terkait dengan transaksi keuangan. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama ya. Ada lagi? Belum? Lama-lama juga capek. Nah, nah jurnal umum. Dari tadi pertama kita masuk nih, awalnya adalah transaksi gitu ya. Saat transaksi kita masuk ke jurnal umum. Nah, jurnal umum ini lah awal kita bagaimana menulisnya. Jadi pada jurnal umum ini contohnya adalah misalkan PT Alida Sukses Sejahtera gitu ya. Jurnal umum per tanggal 31 Desember 2021 misalkan. Nah, formatnya seperti ini. Kolom pertama itu tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, 45 debit kredit. Debit tadi ya, ingat kiri ini ya, kredit kanan. Nah, misalkan tanggal 1 Alida membayar uang pembinaan KSN misalnya, itu ibaratnya ini pembinaannya individu misalkan ya, pembinaan KSN senilai Rp400.000 walaupun per tim sih murah banget ya. Nah, insya Allah nggak kaleng-kaleng ya pembinaan kita ya. Alida membayar uang KSN senilai Rp400.000 selama 10 pertemuan ditambah 2 kali tryout ditambah 6 orang gitu ya. Nah, itu memang KSN. Terus gimana dong pencatatannya? Nah, pencatatannya adalah jika membayar uang KSN berarti di sini pencatatannya adalah ibaratnya pembinaan KSN itu ibaratnya ini harta kita ya. Berarti pembinaan KSN ini harta KSN sebagai harta kalian ya. Oke, maaf. Bentar lagi mau habis waktunya. Oke. Aku yang mau habis, nanti kita kode aja ya. Ini juga mau berbung, ntar lagi juga mau habis nih. Nah, teman-teman, jadi misalnya Alida membayar uang KSN pembinaan senilai Rp400.000. Nah, maka ibaratnya ini harta kita ya, kita dapat ilmu ya dari KSN ini. Maka KSN kita debitkan sebagai harta tak berwujud misalkan ya, tak berwujud KSN, kemudian kreditnya adalah kas. Ini debit, ini kasnya kredit. Kenapa? Alida mengeluarkan uang untuk bayar pembinaan KSN sebanyak Rp400.000. Sedangkan Alida dapat ilmu gitu ya, harta bagi Alida ya, Rp400.000. Nah, dalam pencatatan akuntansi itu harus balance, harus seimbang antara debit sama kreditnya. Jika salah satu inkonsistensi atau tidak seimbang, maka itu terjadi namanya kesalahan pencatatan. Jadi kesalahan pencatatan, maka yang sangat penting krusial bagi kita mencatat itu harus balance. Misalnya tanggal 1 tadi itu ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Contoh lain misalkan Alida punya utang sama Lenka misalnya, senilai Rp100.000 pada tanggal 5. Nah, dibayarkan utangnya Rp100.000, maka pencatatannya adalah kalau bayar utang berarti utangnya bertambah atau berkurang Alida? Kalau bayar utang, berarti utangnya berkurang ya. Tadi
kalau utang bertambah letaknya di kredit ya. Tadi utang modal pendapatan, jika bertambah letaknya kredit, kalau berkurang berarti letaknya di debit. Nah, Alida berarti utangnya berkurang di debit sebesar Rp100.000. Karena Alida bayar utang, berarti kasnya keluar, uangnya keluar, maka kasnya kredit. Kas berkurang letaknya di kredit senilai Rp100.000. Utang di debit berkurang Rp100.000, kas berkurang di kredit sebesar Rp100.000. Gitu. Jadi tujuan umum ini pencatatan berdasarkan kurun waktu terjadi, kapan terjadinya transaksi, tanggal 1 sampai di akhir periode. Jadi untuk kolomnya seperti itu, tanggal, keterangan referensi, dan kredit. Gitu. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak, Kak. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Paham, Kak. Oke, nah itu berarti ya kita lebih kurang sampai jam 11 nanti ini. Kayaknya sempat memang materi akuntansinya sangat banyak sekali ya. Tapi ini dulu akan kasih gambar dasar aja, jadi bahan bagi kalian nanti untuk menggali lebih dalam nanti. Siapa tahu nanti kalau misalnya saya akan mengupdate YouTube kakak, nanti silakan kalian nonton terus ya di channel kakak, jangan sampai luput untuk dipelajari. Nah, ini setelah kalian catat di jurnal umum, kalian memposting di buku besar. Buku besar ini tugasnya adalah meringkas, memisah-misahkan masing-masing akun. Mana ini, makanya ini bentuknya harta punya masing-masing kolomnya. Tanggal, keterangan referensi debit kredit, saldo debit kredit. Ini tambahannya, saldonya lah total gitu ya. Terus akun lagi, nama akun kedua, nomor akunnya 101. Nomor akun kedua itu utang, nomor akun ketiga modal. Jadi dipisah masing-masing tabel ini satu akun. Jadi tanggal 1 Desember yang semua yang berhubungan dengan harta kita catat sampai tanggal 31. Terus di halaman kedua nama akun utang, nomor akun 102 misalnya. Semua yang berhubungan utang aja. Nah, bedanya adalah kalau jurnal umum semua transaksi kita catat berdasarkan kurun waktu, sedangkan buku besar kita memilah-milih masing-masing akun. Mana yang harta, mana yang peralatan, mana yang perlengkapan, mananya kas, mananya ini, semua harta kita selesaiin. Bisa lagi mana yang utang modal semuanya, utang usaha semuanya, utang hipotek semuanya. Jadi ini lebih rapi nih. Itulah mantap ketika kita belajar akuntansi. Ini makanya ada sini nomor akun, kita bisa memilah-milih 101 misalnya ini kas ya, mana harta tapi ini kas. 102 misalnya adalah perlengkapan, 103 peralatan, 104 itu adalah piutang dan lain-lain sebagainya. Itu kita pisah. Semua kita pisah, masing-masing akun namanya lah buku besar, diposting di buku besar. Terakhir, ini pelajaran kita terakhir nih teman-teman. Setelah itu ada neraca saldo. Nah, di neraca saldo intinya adalah akumulasi seluruh akun. Jadi ini, tadi akun kita bisain di buku besar ya, kas satu tabel sendiri, perlengkapan satu tabel sendiri, dan semuanya. Nah, neraca saldo itu ditulis nih, rangkuman. Ini 101 tadi adalah nama akunnya kas. Berapa totalnya? Di akhir tanggal 30 Desember, totalnya adalah 100 juta rupiah. Jadi ini udah sisa akhirnya, kesimpulannya. Terus 102 itu adalah perlengkapan, terus debit sebesar 200 juta, dan terus hingga akhir habis akunnya. Jadi namanya neraca saldo berarti total saldo atau sisa terakhir masing-masing akun kita kumpulkan dalam sebuah tabel namanya neraca saldo. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Siap, tidak, Kak.